Jangan sampai kita ini dijuluki orang, istilahnya apa? Tidak mengenal waktu kecuali candaan. Jadi canda itu bukan setiap waktu. Tapi candaan itu kapan? Ada waktunya. Kepada siapanya. Jadi candaan itu ya ada waktunya. Masya Allah tabarakallah. Jadi kapan bercanda, kapan memasukkan kata-kata, iya kapan silakan. Tapi tidak setiap terus tawa saja, terus ketawa saja. Itu akan mematikan apa? Hati kan? Iya, ini gambaran dengan mengatakan kata-katanya. Subhanallah, kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, ittaqul muzah fa innaha hamqatun tuladu dhaghina. Artinya mengatakan hati-hati bercanda atau bergurau, karena canda itu sesuatu hal yang remeh dan kurang masuk akal dan bisa menimbulkan rasa tidak suka terkadang. Dan Rasulullah SAW semua pernah mendengar kisah ini. Jadi Rasulullah ini dengan para sahabat saat waktu bercanda. Bahkan kalau para ulama sedang berkumpul, iya, yang kami pernah hadiri ketika di sana, itu suka minta, ayo yang punya kisah-kisah lucu dong, ceritain dong. Cerita-cerita lucu, ayo silakan. Kadang-kadang para ulama mengatakan, ayo ini mahasiswa dari mana saja? Saya dari Indonesia, saya dari Malaysia, saya dari Amerika misalnya, saya dari Jepang, saya dari Cina. Coba dari Cina apa cerita lucunya? Dari Jepang coba ada cerita lucunya. Jadi masing-masing membuat cerita lucu. Dan orang-orang tuh menceritakan tentang lucu-lucu yang ada. Dan masyayikh itu pada tertawa dengan mendapatkan cerita lucu itu. Dan itu punten, itu mereka senang sekali. Baik itu menceritakan tentang kisah lucunya siapa dan lucunya siapa. Kenapa? Itu membuat apa? Kita tertawa. Iya. Jadi ceritanya itu adalah membuat kita ini menjadi tertawa. Bahkan kalau misalnya salah satu contoh Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ali duduk dengan para sahabat. Sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib lapar sekali. Ada kurma di depannya. Dan Ali bin Abi Thalib memakan kurma. Makan kurma. Masya Allah. Lahap makan kurmanya. Tapi Ali bin Abi Thalib ingin bercanda dengan Rasulullah. Lalu apa yang dilakukannya? Semua biji kurma yang dimakan oleh Ali bin Abi Thalib itu disimpan di depan Rasulullah. Depan Rasulullah. Subhanallah. Selesai semuanya makan, Sayyidina Ali mengatakan kalimatnya, teman-teman semuanya, ternyata saya baru tahu Rasulullah itu banyak juga makannya ya. Iya. Lihat itu biji kurmanya banyak banget. Rasul kaget, iya biji kurmanya di sini banyak sekali. Ternyata dikumpulkan di situ. Ali bin Abi Thalib taruh situ. Rasul bilang, sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, tahu itu candaan, itu kan? Apakah Rasulullah? Gimana jawaban Rasulullah? Cerdiknya dan cerdasnya. Iya, saya makan banyak. Lihat sampai segini ya. Tapi yang paling rakus itu, yang makan kurma sama biji-bijinya itu. Coba Ali, dari tadi kan kalian lihat Ali makan kurma kan ya, tapi bijinya nggak ada itu. Kamu Ali kalau makan kurma jangan sama bijinya. Ali bin Abi Thalib tertawa juga. Nah itu gayanya Rasulullah, itu cerdas, cerdik. Bagaimana caranya ketika bercanda? Kadang-kadang dalam candaan itu ada kata-kata menjawab begitu kan? Boleh tapi tidak menyakitkan. Iya. Dan ini gaya Rasulullah saat bercanda itu seperti itu. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau seandainya kadang-kadang untuk hiburan yang ada, ayo silakan cerita yang lucu, yang kira-kira cerita lucu ini membuat kita jadi segar, menjadi senang. Masya Allah tabarakallah. Bahkan kami ada guru di sana, itu gurunya tuh guru hadis. Masya Allah. Dia ini begitu duduk di mana di kursinya sebelum pelajaran kita mulai, ya. Saya menceritakan sesuatu dulu. Pasti insya Allah dia tuh cari kisah lucu. Setelah anak tertawa, ayo kita mulai pelajarannya. Baru mulai pelajaran. Iya. Mau masuk pelajaran, kisah lucu dulu. Nah kalau beliau mengatakan, hari ini saya tidak punya kisah lucu, katanya, iya. Tapi saya berharap di antara kalian ada yang kasih kisah lucu dulu gitu. Dia hobi turfah disebutnya. Datang baru menyampaikan kisah lucu dulu. Masya Allah. Iya. Jadi kalau seandainya beberapa orang ketika kumpul, Masya Allah kadang-kadang suka dikasih apa? Kisah lucu. Subhanallah. Iya. Dan ini penting. Kenapa? Untuk apa namanya ya? Kalau dibilang apa? Penyegaran. Tapi sekali lagi dari kaidah-kaidah yang ada
jangan pernah yang namanya bergurau ataupun menyampaikan sesuatu yang lucu. Di situ ada kaidah-kaidah. Kalau mau cerita, ceritakanlah ada cerita zaman dulu. Jangan pernah ini adalah saya, ini adalah kepada siapa, tapi katakan saja ini adalah cerita dari fulan. Misalnya kalau dari fulan, jangan pernah menyatakan pengalaman saya dulu begini, tidak. Kadang-kadang orang biar lebih rame dinisbatkan ceritanya itu kepada siapa? Kepada dirinya atau kepada siapa? Jangan. Iya. Banyak cerita-cerita yang lucu, yang luar biasa. Misalnya, contoh misalnya kami mendapatkan dari guru-guru kami, ini sekedar contoh saja. Dari guru-guru kami dengan mengatakan ada santri. Santri itu diundang, ya kalau ini masjid, ini asrama gitu ya. Nah kalau diundang biasanya kalau ada warga yang warga yang syukuran rumah gitu kan. Jadi santri itu selamatan rumah diajak untuk baca Quran di rumahnya gitu malam-malam itu. Akhirnya setelah sholat isya datang ke rumah tersebut. Setelah ke rumah tersebut baca Quran, doa, pulang gitu kan. Seperti itu, pulang kemana? Ke asrama. Pulang ke asrama gitu. Nah qadarullah, ini santri begitu pulang ke rumah atau ke mana? Ke asrama. Pulang ke asrama, sampai ke asrama dia kehilangan kunci. Kunci apa namanya? Kunci lemarinya. Aduh, kunci lemari saya jatuh ini. Kemana ya? Aduh, jatuh namanya. Akhirnya, subhanallah, dia pikir, oh di jalan tadi. Kenapa? Karena tadi di jalan saya kepleset. Oh kayaknya jalan. Tapi nggak tahu sebelah mana jatuhnya juga. Keplesetnya juga lupa. Namanya di kampung kan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia nyari kunci itu di asrama itu. Nyari kunci di mana? Di depan asrama, depan kamar terus. Tiba-tiba pengurusnya nanya, kamu lagi ngapain? Aku lagi nyari kunci. Kunci apa? Kunci lemari. Lemari kenapa? Jatuh. Oh iya jatuh. Di mana jatuhnya? Jatuhnya di jalan sana. Dia bilang, matan, kamu tuh gimana sih? Jatuh di jalan, nyari di sini. Gimana ceritanya? Kamu itu nggak tahu, aneh. Nggak punya pikiran apa? Jatuh di jalan, kenapa nyari di sini? Apa jawaban dia bilang? Kamu aneh, kenapa? Di sana gelap, di sini terang. Saya nyari terang. Coba kayak gitu kan? Di sana gelap, di sini terang. Mending nyari yang aneh itu kalau nyari sesuatu di tempat apa? Di tempat gelap itu aneh. Nah saya nyari di sini. Nah kayak gitu kata-kata seperti itu orang-orang kan dia bilang oh iya gitu ya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jadi ketika dalam masalah ini ya tertawa ataupun boleh cerita-cerita seperti itu untuk apa? Menghibur. Tapi ingat sekali lagi kaidah-kaidah yang tadi saya sampaikan. Ingat ya, untuk diingat baik-baik, jangan sampai dilupakan. Ketika mengatakan kita senang bercanda, tapi kalau kita lihat adab-adabnya ini jangan pernah apa? Dilupakan. Jangan sampai orang ini di mana saja dia nggak tahu tempatnya. Bikin candaan saja. Iya, maka lihat situasi. Kira-kira kalau bercanda gini cocok apa enggak? Baik apa enggak? Iya, tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang pada diam, bolehlah dibuka dengan mengatakan, ada yang cerita lucu enggak? Ada yang kisah lucu enggak? Tolong dong ceritakan. Tolong dong kasih tahu ceritanya seperti apa. Maka hal seperti ini akan mengundang orang-orang itu menjadi apa? Menjadi tertawa. Kalau sudah seperti itu, orang itu menjadi apa? Rileks, jadi senang dan menjadi bahagia. Dalam artian orang itu kalau sudah seperti itu jadi enak untuk diajak bicara. Subhanallah. Jadi enak untuk diajak bicara. Ini gambaran yang singkatnya demikian. Jadi ini salah satu contoh misalnya kan. Kita ada di pengajian waktu itu. Saya masih ingat ini yang menceritakan itu orang tua gitu ya. Jadi kami lagi ngaji, tiba-tiba ayah ngomong begini almarhum. Gini sama santri-santrinya. Ya bagian ngajar kira-kira sekitar jam 9 untuk santri. Jam 9 itu santri itu udah mulai apa itu? Ngantuk gitu ya. Terus kata almarhum, saya nggak ngajar ya cuma mau cerita aja katanya. Saya masih ingat ceritanya. Dia bilang gini, jadi dulu iya di ceritanya dia bilang dengan mengatakan ada orang yang sakit apa? Sakit kulit. Iya. Berobat ke sana nggak sembuh, berobat ke sini nggak sembuh, berobat sampai dia ini mengatakan pokoknya kalau saya
itu, ini, pokoknya nadarnya luar biasa. Ini menceritakan tentang banyak hal, pelajaran. Iya, tentang nadar seperti apa, ini nggak boleh karena tidak punya ilmu. Orang itu begini pokoknya. Ya Allah, gitu ya. Saya kalau seandainya sembuh penyakit ini, saya nadar. Nadarnya saya mau kasih duit. Tapi sama siapa kasih duitnya ya? Pikir aja ya. Dia bilang, saya nadar nih. Nanti kalau saya sehat, ini cerita aja gitu ya. Kalau saya sehat, saya mau nadar. Nadarnya apa? Saya mau kasih duit sama setan lah gitu. Tanggung-tanggung saya mau kasih duit sama setan gitu kan. Tiba-tiba, qadarullah sembuh. Dia mikir, aduh gimana nih? Saya sama setan. Akhirnya dia nanya sama kiainya. Pak Kiai, kalau setan itu gimana sih? Wah, setan tuh nggak bisa begini. Waduh, saya salah. Nah, cuma dia nggak klarifikasi sama kiainya. Kan kalau disebutkan karena nggak ada ilmunya gitu, nadar itu begini, dia nggak tahu ilmunya sama sekali. Dia cuma cari cara sendiri saja. Dia bilang, oh, terus kalau sama setan nggak bisa ngelihat, bisa nggak? Kalau di sana dikatakan bahwa ada jin dan setan yang menyerupai manusia gitu. Dia bilang, oh gampang. Katanya ya setan itu yang membuat orang terlambat sholat, orang yang terlambat ngaji, itu pasti ganggu oleh setan. Oh, berarti kalau ada orang terlambat sholat itu diganggu setan, berarti setan ada di situ. Subhanallah, begitu dia duduk aja, begitu qomat la ilaha illallah, lihat. Ternyata kiainya yang telat ke masjid.